Mungkin kita bisa ini dulu ya, kenapa sih mereka kok merasa itu sebagai tantangan? Iya, betul, gitu betul. ya. Yang pertama kita perlu perhatikan adalah karena ada perbedaan gitu ya dari bagaimana transisi di dunia sekolah ke dunia perkuliahan. Ibarat kalau sekolah dulu itu kayak kolam renang gitu ya, yang cuma batasnya cuma sedikit segitu aja. Nah sekarang di kuliah udah jauh lebih luas, lebih lebar gitu. Dimana akhirnya di sini salah satu hal yang membedakan juga kalau di sekolah itu semuanya udah tertata rapi tuh gitu ya. Dari yang diurusin sama guru, kalau namanya salah ditegur sama guru gitu ya. Pembelajaran juga sudah sangat tertata rapi. Jadi intinya anak sekolah cuma tinggal ya udah nerima aja gitu ya. Tapi sekarang kalau di perkuliahan, di mana semua itu jadi berubah, kebebasannya menjadi lebih tinggi. Nah, ini kebebasan inilah yang akhirnya malah bikin teman-teman itu yang mungkin berasa kayak, wah ini kebebasan pertama nih gitu. Tapi ternyata tidak tahu bahwa di kebebasan itu dia nggak hanya bebas terkait dengan memanage waktunya, bertanggung jawab terhadap dirinya gitu ya. Apalagi teman-teman yang sekarang mungkin ngerantau. Nah, itu kan jadi suatu hal yang baru semuanya itu. Sehingga hanya itulah menjadi tantangan mereka dalam bisa menghadapi yang namanya dunia perkuliahan itu. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai netizen, lama sekali ya kita nggak berjumpa dengan saya, Herlena. Di sini nanti kita akan membahas hal menarik, terutama untuk mahasiswa baru di Fakultas Hukum. Nah, lagi-lagi nih kita berbicara terkait mahasiswa baru. Apa sih yang kita harus persiapkan? Apa sih yang kita harus matangkan dari transisi masa sekolah ke masa kuliah gitu. Ini pastinya jadi bimbang kan buat netizen di rumah. Nanti kita langsung saja ngobrol terkait survival kit terkait mahasiswa baru yang siap mental dan siap berprestasi bersama dengan Ibu Devi. Besok senang ditepokin saya. Iya. Ibu Devi apa kabar Bu? Baik Mbak Herlena, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik sekali Bu hari ini. Mungkin agak dingin ya Bu di Malang sekarang ya? Iya mulai dingin ya sekarang ya. Ini kan musim maba kalau orang-orang pada bilang. Oh gitu ya, musim maba musim dingin berarti ya? Musim dingin, lebih dingin daripada hujan Ibu. Baik Bu Devi mungkin bisa perkenalkan dirinya kepada netizen. Oke, perkenalkan nama saya Devina Andriani. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi UMM. Selain jadi dosen, saya juga psikolog. Saya tertarik dengan berbagai bidang, terutama psikologi positif, kemudian personal development, dan juga kepakaran saya sebenarnya di bidang industri organisasi, tapi lebih kepada karir, seperti itu. Oke, baik Bu. Ini kalau berbicara terkait mahasiswa baru ya Bu ya, yang biasanya mereka tuh struggle untuk menyesuaikan diri dari masa transisi ke sekolah menuju ke kampus. Kira-kira apa sih Bu tantangan-tantangan mereka tuh dalam menghadapi hal tersebut? Oke, tantangannya, mungkin kita bisa ini dulu ya, kenapa sih mereka kok merasa itu sebagai tantangan? Iya, betul. Ya. Yang pertama kita perlu perhatikan adalah karena ada perbedaan gitu ya dari bagaimana transisi di dunia sekolah ke dunia perkuliahan. Ibarat kalau sekolah dulu itu kayak kolam renang gitu ya, yang cuma batasnya cuma sedikit segitu aja. Nah sekarang di kuliah udah jauh lebih luas, lebih lebar gitu. Dimana akhirnya di sini salah satu hal yang membedakan juga kalau di sekolah itu semuanya udah tertata rapi tuh gitu ya. Dari yang diurusin sama guru, kalau namanya salah ditegur sama guru gitu ya. Pembelajaran juga sudah sangat tertata rapi. Jadi intinya anak sekolah cuma tinggal ya udah nerima aja gitu ya. Tapi sekarang kalau di perkuliahan, di mana semua itu jadi berubah, kebebasannya menjadi lebih tinggi. Nah, ini kebebasan inilah yang akhirnya malah bikin teman-teman itu yang mungkin berasa kayak, wah ini kebebasan pertama nih gitu. Tapi ternyata tidak tahu bahwa di kebebasan itu dia nggak hanya bebas terkait dengan memanage waktunya, bertanggung jawab terhadap dirinya gitu ya. Apalagi teman-teman yang sekarang mungkin ngerantau. Nah, itu kan jadi suatu hal yang baru semuanya itu. Sehingga hanya itulah menjadi tantangan mereka dalam
bisa menghadapi yang namanya dunia perkuliahan itu. Oke, itu apakah bisa disebut dengan culture shock yang biasanya anak-anak muda zaman sekarang rasakan seperti itu? Culture shock ya, oke. Kalau definisinya culture shock itu sendiri kan sebenarnya kita kaget gitu ya, betul. kaget dengan suatu hal, entah itu budaya, entah itu peraturan, lingkungan gitu ya, di mana itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oh, oke. Gitu. Baik, Jadi baik, kan baik. misalnya kayak ibarat nih kayak kayaknya di perkuliahan nanti aku bakal ini seperti di sinetron gitu ya, bermain bersama teman-teman gitu. Ternyata tidak, di sana masih banyak tugas, terus habis itu ternyata berteman tidak semudah itu gitu kan. Nah itu bisa dibilang culture shocknya adalah di sana. Jadi dari ekspektasi yang hal yang tiba-tiba, kemudian juga yang mereka mungkin belum pernah tahu karena waktu di sekolah dulu kan lebih homogen ya lingkungannya. Oke, betul. Jadi misalnya apalagi sekarang kalau yang di zonasi dulu kan hanya ya udah orang-orangnya seperti itu aja, mirip lah ya karakteristiknya. Kalaupun berbeda mungkin tidak terlalu berbeda. Misalnya kalau di sini kan mungkin Mbak Erlina juga masih ingat waktu masih pertama kali S1 gitu. Iya, betul. Nah itu awal-awal gitu ya mungkin ngerasain wah ini ada yang dari Padang, dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan segala macam, di mana otomatis dari cara bicara, dari cara komunikasi, berteman pun, budaya, nah itu semua berbeda gitu. Oke, jadi di sini yang dimaksud dengan culture shock itu bukan hanya terkait berbeda budaya dengan yang lain, tapi dia merasa kayak, aduh ekspektasi saya tuh awalnya kayak gini, tapi ternyata jadi kayak gini nih gitu ya. Oke, itu apakah menjadi salah satu alasan mahasiswa baru itu merasa burnout atau stres, Bu, ketika berada masuk dalam lingkungan perkuliahan? Oke, kenapa mahasiswa itu burnout atau stres? Kita harus tahu dulu sebenarnya sumber stresnya itu apa gitu. Kalau dibilang sumber stres itu kan akhirnya banyak banget ya, maksudnya setiap orang tuh bisa jadi berbeda-beda. Semisal gitu ya, maksudnya kayak Mbak Herlina gitu ya, waktu pertama kali masuk ini coba dipikir apa yang kira-kira stresor utamanya? Pasti minder, betul. Minder itu Oke. pasti banyak yang dirasain, Bu, Mindernya sama kenapa tuh? mahasiswa. Karena nih contohnya saya kalau misalkan masuk, terus mereka itu udah dari background keluarganya hukum semua. Terus mereka kadang ada beberapa ya datang pakai mobil, Oke. terus tas-tas bermerek. Nah, itu biasanya yang di gejala-gejala anak-anak hukum nih, Bu, kebanyakan kayak gitu nih ya kan. Kesenjangan ya. Kesenjangan, betul. Kadang juga minder karena banyak teman-teman yang aktif di kelas tapi kita kayak aduh aku nggak tahu nih apa ini mata kuliahnya ini apa, saya nggak paham kayak gitu. Apalagi ini ya, kesenjangan gak hanya dari kesenjangan terkait dengan finansial, tapi juga kesenjangan kognitifnya Iya, juga, betul. pengetahuan dan segala macam itu mungkin menjadi salah satu hal yang menyebabkan minder gitu ya. Akhirnya menjadi stressful karena dia tidak tahu nih apa namanya tekanan-tekanan yang ada di luar gitu ya. Tapi mungkin gak hanya minder aja Mbak, jadi bisa jadi dia nggak bisa menyesuaikan diri dengan pembelajaran gitu kan. Oke. Tapi memang kalau yang selama ini saya perhatikan teman-teman sekarang itu yaitu tadi mungkin karena efek corona juga kali ya. Betul. Jadi yang pertama itu adalah mereka itu kesulitan ketika harus menghadapi hal-hal yang baru atau mencoba hal-hal yang baru. Jadi kayak ada overthinking gitu, aduh bisa nggak ya, ini nggak ya, nah seperti itu hanya karena ngerasa kayak bisa nggak itu jadi stressful situation buat dia gitu. Gitu. Jadi dia nggak melepaskan dirinya gitu ya, Bu. Betul, Ya? sebenarnya bukan tidak melepaskan diri ya, tidak mau mencoba hal baru atau takut mencoba Di zona hal. nyaman terus ya. Betul, gitu. Itu bisa juga, atau mungkin kayak tadi misalnya dari karakteristik dari kepribadiannya juga yang mungkin kesulitan berteman atau mungkin rendah diri dan segala macam. Bisa juga karena apalagi ya, finansial tadi, semisal dari orang tuanya itu juga karena kesenjangan finansial, akhirnya dia tidak bisa, takut minder karena aduh teman-teman yang lain bisa ini aku nggak bisa, atau kerja kelompok yuk di kafe gitu betul. aduh nggak punya ini duit lagi, hanya minder dan segala macam. Nah itu kita harus tahu dulu sebenarnya stressful situationnya itu karena apa. Jadi karena kalau stresnya itu kita nggak tahu, kita hanya nggak tahu bagaimana cara mengelolanya. Semisal kayak kalau Mbak Herlina kalau sebelumnya lapar, apa yang dilakukan? Makan. Iya. Kalau capek, Tidur, istirahat. nah seperti itu. Jadi kita harus tahu copingnya. Jadi bahasanya kalau di psikologi itu. Jadi kita udah tahu stresnya apa, tahu sumber stresnya apa, kita tahu cara copingnya atau mengelolanya.
gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah misal nih gitu, kita dalam stressful situation gitu ya, dimana stresornya adalah dosennya. Apa yang harus dilakukan nih? Ya itu kebanyakan juga nih Nah, mahasiswa yang kayak gitu nih kan Bu. ya, gimana nih dosen kita yang jadi stres gitu. Kalau di psikologi ada beberapa istilah bagaimana kita coping stresnya. Ada avoidance coping gitu, jadi lebih lari aja dulu atau mungkin menghindar dulu. Ada juga yang emotional focus coping, kita fokus kepada emosi kita nih, biar nggak meledak-meledak dulu atau menata hati dulu gitu. Oke. Ada juga yang problem focus coping, yang dimana kita harus gimana caranya nyelesain masalah. Terkait dengan bagaimana kita mengelola mengelola stres gitu ya, kita harus tahu dulu sebenarnya nggak ada yang salah bagaimana cara kita mengelola stres. Kayak misalnya Mbak Helena tadi, kalau sebenarnya saya capek, saya istirahat gitu. Ada juga yang merasa kayak aduh saya capek tapi saya nggak bisa tidur, saya olahraga dulu gitu. Iya, Ada iya, yang betul, seperti betul. itu. Ada juga mungkin yang ngerasa aduh saya stres, saya harus meluapkan perasaan saya. Ada yang ke karaoke akhirnya gitu. Nah semuanya macam-macam. Inilah yang mungkin nggak setiap teman-teman tahu gitu. Jadi kenapa sih saya kok gelisah? Kenapa sih saya kok mulai uring-uringan? Kenapa sih saya kok mulai menarik diri dari pergaulan saya? Kenapa saya mulai menurun motivasi belajarnya dan segala macam? Itu mungkin salah satu indikasi stres. Di mana stres itu, kalau sebenarnya stres itu ada yang eustress atau yang baik sama yang distress. Kalau stres yang baik itu adalah stres yang memang kita butuhkan untuk memotivasi kita biar bisa lebih baik. Oke, jadi kayak grow up gitu ya. Betul, contohnya semisal kalau kita main olahraga gitu ya, main bola dibandingkan main sendiri sama main ada lawannya, kira-kira lebih seru yang mana? Ada lawannya dong. Ada lawannya, karena apa? Ada stresornya tuh. Oh, oke. Kalau nggak ada lawannya, kita nggak akan lebih semangat untuk ngegolin. Ya kali gitu main bola, gol gitu kan, nggak ada penjaga gawangnya gitu ya. Tapi sekarang ada beberapa stresor yang berlebihan atau yang dimana tidak membuat positif buat dirinya. Misalnya lawannya itu kasar, suka nyeruduk-nyeruduk. Itu kan ada hal yang stresor yang bikin dia, aduh, nyebelin banget sih, Iya, jadi betul, kesel. Nah, seperti itu. Oke, Jadi berarti- stres sebenarnya itu nggak apa-apa, cuma bagaimana cara mengelola stresnya aja. Oke. Jadi kalau sebenarnya teman-teman, ini juga yang kadang dia stres itu karena dia sebenarnya tidak tahu siapa yang disalahkan. Betul. Kayak semisal ini ada beberapa yang lucu gitu. Saya ada beberapa orang yang semisal kayak gini deh. Kita macet. Ada nggak yang klakson tuh? Iya, banyak yang gitu. Banyak yang klakson. Tapi apa yang harus dilakukan? Ini namanya macet, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul. Mau lari atau mau pakai helikopter kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu adalah bagaimana kita tidak bisa mengelola hal yang tidak kita bisa kelola. Jadi semisal kayak gini, ada satu respon di mana kayak tadi dalam keadaan macet gitu. Apakah kita bisa mengelola respon orang lain? Nggak bisa. Nggak bisa kita ubah. Apakah kita bisa ngubah trafficnya? Ya, Kan bisa juga nggak juga. bisa juga. Yang bisa kita kelola adalah diri kita kita. sendiri. Gimana caranya? Aduh, ya udah macet, nikmati aja lah, dengerin musik kayak atau apa. Akhirnya kita nggak jadi stres gitu. Nggak semua orang bisa tapi terkait dengan hal itu. Nah, itulah akhirnya yang mungkin teman-teman karena tidak tahu bagaimana cara mengelolanya, nggak paham bahwa ini udah ada stressful situation, akhirnya mengarah kepada burnout. Ya sekarang mungkin sering banget didengerin ya, aku burnout gitu ya. Tapi sebenarnya stres sama burnout itu beda. Jadi kalau stres itu lebih kepada kamu ditekan, tapi kamu masih bisa melakukan suatu hal dengan efektif, masih bisa gitu. Misal kayak dikasih kerjaan atau dikasih tugas gitu, ngomel-ngomel segala macam, tapi udah kerjain dikerjain gitu. Nah kalau burnout itu ibarat kayak bukan mesin cuci kayak kain itu udah kering tapi diperes terus. Oke, berarti Ada kayak nggak yang keluar? kayak nggak guna gitu ya? Nggak ada apa-apa. Nah itu biasanya kayak misalnya kayak kamu tuh gini-gini, ya udahlah terserah kamu apa. Ya udah terserah lah, berarti kayak udah bodo amat, udah lepas gitu. Jadi ya? sudah nggak ada tenaga untuk ngapain Betul, apapun betul. gitu. Seperti itu. Oke, nah Bu Kak, ini menarik nih ya. Tadi kan cara mengelola stresnya kita tuh tergantung dari beberapa
cara kita kayak mengelola emosi dan lain sebagainya atau menghindar. Nah, ini kan sebetulnya bisa kita artikan, kalau saya sendiri ya mengartikannya berarti kita bisa saja mengambil tindakan sesuai dengan kepribadian kita. Kayak tadi misalkan saya capek, saya tidur. Tapi beberapa orang ada yang olahraga dulu, main futsal dan lain sebagainya. Nah, pasti di sini ada potensi mereka melakukan hal yang mungkin negatif dikatakan. Nah, mereka bergelut dengan dunia malam dan lain sebagainya yang di mana itu mengarahnya ke hal yang negatif maksudnya. Nah, bagaimana sih Bu kita bisa mengelola diri kita agar saat kita stres atau sampai ke burnout itu tadi agar tetap ada di situasi atau sikap yang baik gitu. Pada jalan yang benar ya. Iya, di jalan yang benar itu tadi ya. Jalan yang salah. Betul. Okay. Baik, kembali lagi kalau dalam teori psikologi ada namanya ya cara coping stress itu yang maladaptif atau yang tidak baik lah, intinya nanti mengarah kepada negatif. Intinya hal yang paling mudah melihat indikasinya adalah kalau yang positif itu akan dampak ke depannya itu jadi lebih bagus kepada kita. Sedangkan kalau untuk yang negatif nanti entah dalam waktu dekat atau nanti dalam waktu lama itu akan berdampak negatif pada diri kita. Iya benar ya, saya tadi ngomongnya positif atau negatif kebaliknya. Jadi kalau yang adaptif itu adalah yang bagus adalah dalam waktu lama akan berdampak positif, sedangkan kalau yang maladaptif adalah nanti dalam waktu dekat atau dalam waktu lama itu nanti akan berdampak negatif gitu. Sebagai contoh, semisal kalau seumpamanya yang paling gampang atau yang paling sering kita tahu gitu ya, kalau semuanya pas ini sangat ekstrim ya, kayak semuanya pas lagi stres akhirnya udah mabora aja kita gitu ya, mabora aja, clubbing aja gitu ya. Mungkin saat itu dia merasakan kebebasan dan segala macam, tapi paginya gimana? Dia sakit kepala, muntah-muntah apa segala macam, kesehatannya menurun dan segala macam, itu kan akhirnya efeknya tidak baik, gitu kan. Nah jadi kita pikir aja gitu, sebenarnya terkait dengan bagaimana kita mengetahui hal itu positif atau negatif terhadap diri kita adalah kita harus bisa merefleksikan kepada diri kita sendiri. Teman-teman biasanya nggak ada waktu tuh atau nggak memahami bahwa kita harus punya spare waktu untuk tahu diri kita, boundaries kita, batas kita, merefleksikan apa yang bagus dan yang negatif untuk kita gitu. Sebagai contoh, semisal ini karena ekspektasi sosial atau mungkin karena lingkungan sosial kayak tadi. Saya nggak punya finansial yang mencukupi, tapi diajak kerja kelompok, terus harus di kafe gitu kan. Aduh, aku kalau nanti ngomong jangan dong nggak ada duit gitu, nanti mesti diolok-olok, nanti nggak ditambahin lagi dan segala macam gitu kan. Akhirnya ya udahlah ikut aja, walaupun akhirnya seminggu kemudian aku nggak makannya Indomie doang misalnya, seperti itu. Itu kan pressure sosial ya, gitu. Tapi di situ kita lihat ke depannya kalau gitu terus gimana kamu gitu. Nanti akhirnya bisa malakin orang tua atau tadi malah nyari sumber-sumber uang yang tidak bagus dan segala macamnya. Nah seperti itu. Atau mungkin itu tadi masuk ke dalam orang-orang, yaitu karena lebih kepada persepsi dunia luar itu lebih penting untuk dirinya dibanding dirinya sendiri gitu. Jadi bagaimana cara kita mencegah untuk tidak tersesat ke dunia yang salah gitu ya, atau ke jalan yang salah gitu. Pastikan adalah setiap kita nanti ketemu orang atau setiap kita ngumpul sama orang atau kita berteman aja sama satu orang dua orang, pastikan bahwa setelah ketemu itu tambah capek atau tambah seneng atau tambah termotivasi gitu. Kalau memang semakin lelah gitu ya, tapi lelahnya kan maksudnya lelahnya itu lelah tapi seneng gitu. Iya, betul. Atau lelahnya itu malah yang kayak ngabisin energi atau malah tambah bikin kita tambah overthinking atau malah tambah bikin kita motivasinya menurun, ya udah ketahuan itu adalah hal yang negatif. Oke, berarti energi itu nggak bisa bohong ya Bu ya? Iya betul, tapi kadang-kadang kan kita kayak udahlah nggak apa-apa, mungkin ini perasaan aja gitu. Perasaan aja gitu. Gitu. Sebenarnya manusia tuh pinter kok. Kita tuh udah punya banyak sekali sinyal-sinyal di dalam diri kita gitu ya. Secara kita tuh udah punya yang namanya gut instinct gitu ya. Betul. Apalagi cewek-cewek tuh biasanya ada instingnya sendiri kan gitu ya, lebih dalam. Nah itu sebenarnya secara biologis itu sudah ada penjelasannya gitu. Jadi memang kalau ada hal suatu yang
yang ini kayaknya nggak bagus deh gitu. Nah itu jangan dilakuin gitu. Maksudnya itu udah ada tanda-tanda peringatan gitu ya, tanda-tanda peringatan. Kalau memang ragu ya udah mendingan nggak usah gitu. Karena secara nggak langsung insting itu sebenarnya adalah terbentuk dari pengalaman. Semisal gitu ya, tahu nih kalau lewat jalan menurun itu mesti ada kemungkinan kita jatuh. Tapi jalan menurunnya yang seperti apa? Kalau masih 45 derajat masih bisa. Coba kalau jadinya 60 derajat gitu, dan itu sangat landai sekali, kita naik motor. Mesti kan was-was banget was-was banget, dan mungkin udah pernah tahu ada kecelakaan dan segala macam. Akhirnya ya udah jangan deh kita coba cari yang lain aja gitu. Atau mungkin kita ke gunung terus abis itu ngerasa ini kayaknya jalannya dilihat terlalu terjal dan segala macam, ya udah jangan diikutin gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak apa-apa YOLO gitu. Iya, santai aja gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu tadi, kalau memang sudah ada tanda-tanda gitu ya, insting mengatakan berdasarkan otak kita sudah merekam dari pengalaman terdahulu, kemudian merasakan bahwa ini sebenarnya nggak bagus gitu ya. Ya udah kalau gitu kita ikutin aja insting kita sendiri. Iya, insting kita sendiri gitu. Oke, Bu, kalau kadang nih ya mahasiswa baru kan baru penyesuaian juga nih dengan teman-teman yang baru biar dia bisa diterima dengan lingkungan sosial yang baru. Kadang kita itu kalau kita bisa bilang kayak salah circle, katakanlah kayak gitu ya Bu ya. Kadang kita tuh merasa kayak aduh orang ini negatif, tapi kok saya udah terlanjur berteman lama nih sama dia, udah satu kelas. Gimana sih Bu caranya biar kita bisa menghilangkan rasa itu atau bisa menghindari hal-hal buruk yang terjadi dari dia, dari lingkungan yang buruk itu tadi. Oke. Tadi sudah ada kata kalimatnya terlanjur. Betul. Kalau emang ngerasa terlanjur gitu ya, berarti kenapa? Itu istilahnya kayak saya sudah ibarat saya sudah invest lama nih, ya udah sih gitu. Itu berarti sebenarnya secara nggak langsung kita udah mikir sebenarnya itu nggak sehat buat kita gitu kan. Oke, berarti dia denial ya Bu ya. Itu adalah hal yang sangat wajar sih, denial itu adalah hal yang sangat wajar, tapi memang kembali lagi refleksi diri gitu. Sebenarnya hal yang paling mudah di awal gitu ya mahasiswa baru, saya selalu menyampaikan seperti ini. Tetap terbuka dengan apapun gitu ya. Kita coba positive thinking aja gitu. Semisal dalam satu kelas, hal yang paling simple aja, duduk sebelahan. Halo, nama kamu siapa? Apa kabar? Kamu kesini pakai apa? Ya udah kayak small talk gitu ya, ngobrol-ngobrol bentar, yang hal-hal yang ringan gitu ya. Itu nanti lama-lama akhirnya bisa kok mulai terbangun pertemanan. Nah, pertemanan ini kita lihat lagi tadi, semisal jika lo ternyata misalnya pertemanan ini yang malah bikin Anda motivasinya menurun, atau semisal kayak gini, yang paling gampang zaman saya dulu gitu ya, zaman saya dulu nggak tuh. Zaman kapan? Kalau dulu tuh ada, mungkin sekarang juga masih relate ya. Jadi ada beberapa teman gitu ya yang misal excited banget, aku pengen coba belajar bahasa baru gitu ya. Gitu. Jadi I'm trying to learn some new things gitu, yang bisa ngomong pakai bahasa Inggris, terus temennya apa ke Inggris gitu. Iya, kadang gitu. Adalah hal-hal sebenarnya simple, tapi itu hanya bisa bikin kita aduh, ya udah deh nggak usah ngomong bahasa Inggris deh gitu. Nah itu kan adalah hal yang sebenarnya bisa salah satu red flag ya terkait dengan itu. Beda semisal kayak temennya I wanna try learn new things. Oke, ya udah ngobrol sama aku ya, kita belajar bareng gitu. Seperti itu. Sehingga intinya sebenarnya kalau mau mencoba pertemanan baru itu jangan ragu. Jangan ragu dalam tanda kutip gini. Coba aja kita kenalan. Coba aja kita terbuka. Apalagi ini kan sekarang yang tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali beragam teman dari budaya yang berbeda. Jadi mungkin kita cobalah sekali, 2 kali, 3 kali untuk ngobrol sama mereka. Kalau Anda mungkin merasa nggak nyaman atau tidak merasa klik gitu ya, baik minatnya atau segala macam pun, ya udah nggak apa-apa gitu. Inilah yang membedakan antara pertemanan orang dewasa dengan pertemanan kita dulu waktu di SMA. Oke, berarti perbedaan sebetulnya secara culture sendiri itu ada di itu tadi ya Bu, transisi dari remaja ke dewasa itu tadi ya. Kalau di pertemanan orang dewasa, kita nggak harus selalu tahu apapun terkait dengan dia 24/7. Kita nggak harus klik dari A sampai Z, minat kamu sama dia, itu nggak harus gitu. Kita cukup tahu, oke, gimana kabar kamu, ini apa segala macam. Kita lebih kepada respect.
Jadi kayak misalnya di circle nggak tuh. Jadi pertemanan saya gitu ya. Iya. Saya itu saya suka K-pop misalnya. Saya suka K-pop. Terus satunya lagi dia suka di Jepangan. Satunya lagi dia lebih suka terkait dengan India. Ya udah kita respect gitu. Tapi kita nggak ngolok-ngolok, ih kamu suka India ya, dasar perindapan kan. Iya. Enggak gitu. Nah, kalau gitu yang ngajak tarung gitu Iya. kan, seperti itu. Nah, Betul. jadi seperti itu. Ini kita hanya bisa respect aja. Oh oke, kamu suka ya. Kenapa sih kamu suka? Oh siapa tahu lebih ya, kita jadi tertarik. Paling nggak kita coba memahami. Oh dia suka itu. Ya udah. Kalau gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita nonton. Kalau kamu ngerasa itu menyenangkan, ya udah. Nah ini kita harus open minded. Jadi harus terbuka dengan hal-hal baru dan juga terbuka dengan orang-orang baru gitu. Terkadang ada yang langsung baper nih, begitu disapa, hai apa kabar, langsung oke. Langsung ih anak ini nggak suka sama aku ya atau segala macam. Nah udah kayak overthinking, jangan-jangan aku nggak cocok atau segala macam. Bisa jadi dia itu memang orangnya itu kalau bahasa Inggrisnya tuh resting bee face, jadi kayak ya udah jutek aja mukanya gitu. Tapi karena kita langsung kayak judgmental dulu nih, gitu, ada apa nih gitu. Jadi akhirnya yaitu nggak terbentuk pertemanan gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah open minded. Kemudian abis itu ya tadi, kalau sudah merasa 1 kali 2 kali dicoba dan itu Anda merasa nyaman, klik dan berdampak positif kepada diri, terusin aja gitu. Nggak harus punya teman banyak, tapi teman sedikit cuma mendalam itu juga baik. Oke, itu yang mungkin bisa jadi catatan ya Bu ya. Betul. Karena banyak orang yang terlalu worry kalau aduh temanku sedikit nih, cuman 1, cuman 2, padahal itu yang berkualitas sebetulnya. Berkualitas. Jadi teman banyak itu nggak apa-apa, lebih kepada networking. Itu sebenarnya nggak ada salah. Apalagi di zaman sekarang gitu ya, semua itu adalah serba networking. Betul. Kerjaan juga dari networking, tahu opportunity beasiswa juga bisa dari networking gitu segala macam. Jadi saya encourage sebenarnya kayak buat mahasiswa baru, apalagi di awal-awal pertama gitu ya, untuk ikut aja misalnya 1 atau 2 UKM atau organisasi, pokoknya yang kalian minati. Apalagi di sini kan banyak banget ya, ada American Corner juga dan segala macam. Awal-awal tuh nggak apa-apa, coba 1-2 aja gitu, karena biasanya pas awal-awal itu mata kuliahnya nggak terlalu berat gitu ya, masih masa transisi, nggak apa-apa dengan ketemu orang banyak itu. Jadi lebih tahu nih kayak kita tahu lingkungan dari kampus tuh kayak gini ya, ada fasilitasnya seperti ini ya. Nah itu bisa menjadi pengetahuan buat kita, sehingga kita kayak nggak bingung kita harus nanya siapa ya, kan gitu biasanya betul. Ya. Nah dengan kita masuk organisasi atau mungkin paling nggak manfaatin tuh dosen wali. Iya betul. Dosen wali itu berguna, fungsinya adalah untuk itu. Jadi ngobrol nggak apa-apa sama dosen walinya, Pak, Bu, apa segala macam. Nah itu bisa sharing itu. Cuma memang teman-teman mungkin lebih kepada ini ya, harus berhati-hati dalam tanda kutip, kayak ngerasa saya ini terlalu oversharing nggak sih gitu, betul, seperti itu. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan, pelajari apa yang perlu di-sharing sama apa yang nggak perlu di-sharing. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman akan tahu kayak siapa sih orang-orang yang bisa saya share informasi tertentu. Ada juga informasi yang cukup saya keep sendiri. Itu share-nya ya udah di media sosial, akun private cukup gitu. Betul. Ya. Second account biasanya sekarang. Second account, Second gitu. account. Close friend lagi. Second account, close friend lagi Bu. Astaga. Udah sangat intim banget nih. Betul. Jadi kalau di sini bisa kita simpulkan bahwasanya sebetulnya yang bisa membatasi itu diri kita sendiri ya Bu ya. Betul Kita sekali. boleh banyak teman tapi kita juga saring mana yang baik mana yang enggak gitu. Oke, baik. Bu, kalau misalkan kita berbicara terkait mental illness atau self diagnosis, itu sebetulnya tuh seperti apa sih Bu? Ini sebenarnya yang saya agak miris juga gitu ya. Di satu sisi saya bahagia karena akhirnya kayak kesehatan mental tuh menjadi salah satu sorotan gitu ya, menjadi salah satu hal yang diperhatikan gitu. Orang-orang lebih aware terkait dengan mental illness, mental health. Cuma karena terlalu banyak gaung kadang-kadang seperti itu, hanya kayak jangan-jangan aku juga gitu. Iya, betul, Self diagnosis itu biasanya dari informasi-informasi yang dia dapatkan, terlepas itu adalah informasi yang valid atau enggak, dia langsung melihat bahwa dirinya adalah
itu gitu. Semisal kayak ngelihat di TikTok ada NPD, narcissistic personality disorder gitu. Kayaknya aku jangan-jangan aku NPD gitu karena dari seperti itu. Berarti aku NPD atau mungkin depresi, ciri-cirinya seperti ini langsung kayak oh ya aku adalah depresi gitu. Padahal nggak semudah itu kalau kita mendiagnosa. Jadi self diagnosis itu ya namanya self diagnosis, mendiagnosa diri sendiri tanpa ada base yang jelas atau yang valid gitu. Untuk menghindari self diagnose ya paling gampang adalah jangan melabelkan apapun pada diri sendiri jikalau tidak punya referensi dari profesional. Oke, jadi kayak psikolog, psikiater mungkin Bu ya. Jikalau Anda merasa semisal kayaknya ada tahu nih di TikTok atau mungkin di sosial media ada hal-hal yang terkait dengan relate sama kita kayak oh iya aku moodnya naik turun, kemudian mungkin aku ngerasa bahwa gampang banget tuh moodku tuh berganti, bisa sangat suka sekali, senang sekali, tiba-tiba sedih sekali gitu. Oh ternyata ini mungkin indikasi dari bipolar ya gitu. Coba dicatat. Jadi misalnya kayak dalam waktu seminggu ini gitu ya, saya merasa bahwa oh iya selama seminggu ini saya ciri-cirinya seperti ini gitu ya. Kemudian setelah itu Anda bisa nanti ke profesional, entah psikolog atau psikiater atau apapun gitu. Sekarang kan sudah cukup banyak ya di puskesmas ada, poli jiwa dan segala macam. Kalau di UMM ada BK. Oh oke. Itu di mana Bu? BK itu ada di masjid di lantai paling bawah itu. Nah di situ adalah memang ngomongnya bimbingan konseling, tapi itu adalah biro psikologi yang memang dikhususkan untuk sivitas akademik. Oke, gitu. Berarti mahasiswa, dosen, karyawan gitu ya, karyawan gratis boleh ke sana gitu dan dijaga insya Allah secara etika. Kita tidak boleh ngasih tahu terkait dengan rahasia klien. Curhat di sana, konsultasi di sana nggak apa-apa. Sana ada psikolog yang memang sudah terlisensi gitu. Dosen-dosen psikologi sendiri karena kami juga psikolog gitu. Oh ya betul. Ini mungkin bisa menarik juga ya Bu buat teman-teman yang kadang bingung nih. Yang sejauh ini mungkin juga saya sharing ya Bu ya, beberapa mahasiswa juga mungkin bukan hanya dari hukum tapi kayak dia selama menempuh di fakultas atau selama menempuh di masa kuliahnya dia merasa kayak seperti ini bukan jurusan saya. Kayak sebenarnya jadi saya putus asa deh, kayaknya saya nggak bisa nerusin dan lain sebagainya, tapi udah terlanjur dan lain sebagainya sampai akhirnya di last semester Bu seharusnya dia bisa cepat lulus karena dia udah terpressure sama teman-temannya sudah lulus, jadi dia kayak aduh aku nggak cepet-cepet ini gimana, dia kayak worry sendiri itu loh Bu. Nah itu tuh mungkin mereka banyak yang bingung harus seperti apa dan lain sebagainya. Itu bisa jadi solusi ya Bu kita buat datang ke BK kita curhat kayak gitu ya Bu ya. Oke. Oh ya Bu, kalau misalkan kita berbicara terkait tadi nih seperti contohnya mahasiswa yang kayak merasa salah jurusan padahal udah sampai hampir last semester, akhirnya dia sulit untuk menyelesaikan tanggung jawab atau amanahnya dia selama di fakultas, itu kira-kira tipsnya kayak gimana sih Bu? Yang perlu dipahami adalah umur-umur Anda gitu ya, umur-umur mahasiswa baru bahkan sampai selesai kuliah itu kalau dalam perkembangan karirnya itu adalah masa-masa eksplorasi. Jadi di mana di sana mereka harapannya sebenarnya bisa mengeksplor segala macam apapun, baik pekerjaan, pengalaman ataupun juga organisasi, minat dan segala macam, sehingga menjadi sangat wajar jikalau ngerasa kayaknya saya salah jurusan deh, kayaknya salah ini deh, mungkin nggak sesuai dengan minat saya, nggak sesuai dengan passion saya gitu misalnya ya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kalau untuk kuliah itu nggak hanya melulu terkait dengan IPK atau nggak hanya melulu terkait dengan saya harus bisa pintar terkait dengan hal ini. Kuliah itu sebenarnya core-nya itu adalah melatih Anda critical thinking, melatih Anda untuk teamwork, melatih Anda networking, melatih Anda untuk gimana caranya problem solving secara mandiri. Dalam berbagai setting, dalam berbagai permasalahan apapun. Cuma karena settingnya di kuliah, itu kita masih ada bimbingannya dari dosen-dosen, dari teman-teman, dari universitas, sehingga kalau Anda melakukan kesalahan, kita masih bisa backing up. Saya bisa backup gitu. Nah, yang sering teman-teman ngerasa itu adalah aduh saya salah jurusan. Kemudian berarti berarti saya nggak bisa nih, saya harus ganti atau mungkin ya udah terlanjur atau bagaimana. Itu berbeda-beda ya. Jadi intinya sebenarnya kalau ngerasa salah jurusan, coba dulu 1 semester, 2 semester. Jikalau memang benar-benar merasa tidak bisa nyaman atau mungkin sulit gitu ya dalam menyelesaikan tugas-tugas atau beradaptasi dengan
materi yang ada gitu, sehingga prestasinya juga menurun. Oke, mungkin bisa untuk pindah jika ada duitnya, ada opportunity-nya dan lain sebagainya. Cuma kita berpikir lagi, nggak semua orang punya opportunity itu, nggak punya privilege untuk dapat dana sebesar itu karena harus, atau mungkin nggak punya usia yang karena udah ini sama orang tua aku harus segera lulus terus nikah misalnya kayak gitu atau kerja gitu. Nah, tadi kembalikan lagi bahwa kuliah itu nggak hanya melulu terkait paham ilmu yang Anda sekarang sedang dalam kuliah tersebut, tapi coba lebih fokuskan pada bagaimana Anda critical thinking-nya berkembang, bagaimana Anda bisa berpikir analisis gitu ya, lebih mendalam terkait dengan suatu permasalahan, bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan orang lain, networking, dan juga teamwork, karena itu nanti yang akan menjadi bekal Anda untuk turun di masyarakat. Nah, bisa nih semisal melihat suatu kuliah itu bukan menyinkronkan, mengkaitkan apa yang Anda sukai dalam perkuliahan itu dengan minat Anda. Semisal kayak, saya nggak suka sama statistik, saya nggak suka sama hitungan gitu ya. Terus tapi kamu suka sama dosennya, ya udah semangat diri adalah, aduh ketemu sama Pak dosen ini, ketemu sama Bu dosen ini. Atau malah sebaliknya, saya nggak suka sama Pak dosen ini, saya nggak suka sama Bu dosen ini, ya udah materi yang ada di sana pelajarin di tempat yang lain juga gitu. Jadi nggak hanya melulu adalah source-nya atau sumbernya itu si dosen itu. Apalagi memang kuliah kan sebenarnya seperti itu ya. Jadi dosen itu hanya fasilitator, di mana teman-teman itu yang lebih aktif lagi untuk mencari informasi, lebih aktif lagi untuk belajar dan lain sebagainya. Sehingga kembali lagi ke pertanyaan, jika lo ngerasa salah jurusan, jangan langsung kayak oke, saya pergi. Ingat dulu, kita ada pro kontra di semuanya. Jadi kalau memang Anda punya punya resource, punya opportunity, punya uangnya untuk pindah jurusan lain, sok silahkan. Jikalau memang selama 1-2 semester udah dicoba emang nggak bisa, ya udah. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan itu, bagaimana caranya make it do gitu ya. Tapi dengan itu lagi bahwa mindsetnya kita rubah. Semua ini adalah untuk saya belajar terkait dengan itu tadi, hal-hal yang soft skillnya akan saya butuhkan di masyarakat. Gitu. Oke, berarti yang bisa membalik sudut pandang itu diri kita sendiri ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Jadi bisa nih ya buat teman-teman di rumah dan juga netizen yang mendengarkan ini nanti, kita ada salah satu wejangan dari Bu Devi, yaitu kita tidak bisa merubah sesuatu yang ada di sekitar kita atau yang terjadi pada diri kita, tapi yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri, bagaimana menyikapi dan menanggapi sudut pandang itu dari sudut pandang yang positif, seperti itu ya Bu ya. Oke, Ibu, ini mungkin bisa nanti buat teman-teman yang di rumah kayak merasa dirinya ada pressure atau merasakan stres menjalani kuliah dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau misalkan datang ke BK, kira-kira syaratnya apa ya Bu? Gak ada syarat, bawa diri aja. Bawa diri, oke. Bawa diri aja, datang ke sana. Kemudian biasanya akan ada di office itu menanyakan mau apa aja permasalahannya, nanti bisa konseling kapan gitu. Jadi mungkin nggak bisa saat itu langsung gitu ya, tapi mungkin ada bisa bikin janji dulu gitu ya. Tapi paling nggak sudah ada tempatnya, wadahnya, nanti teman-teman bisa melakukan konseling di sana. Oke, apakah sudah ada Instagramnya Bu? Ada di BK itu, jadi nanti tinggal di search aja BKUMM itu biasanya keluar. BKUMN, nanti teman-teman mungkin bisa memanfaatkan fasilitas itu dari Unif ya Bu, yaitu fasilitasnya. Betul. Oke, baik. Terakhir Bu, ini terkait survival tips atau pesan. Kira-kira pesan yang akan diberikan oleh Bu Devi selaku dosen sekaligus dan juga selaku psikolog itu kepada calon mahasiswa baru, khususnya di Fakultas Hukum ya Bu ya. Karena pressure-nya mungkin di hukum ini juga cukup kuat, karena dimana kita harus dituntut ilmu teori dan juga networking di luar juga. Seperti itu, kira-kira tips yang bisa diterapkan nanti oleh calon mahasiswa baru seperti apa? Mungkin lebih kepada kayak kuliah itu sebenarnya maraton, bukan sprint. Jadi itu butuh waktu yang panjang. Jadi jangan langsung beranggapan bahwa di awal saya harus sempurna gitu, atau di awal saya harus bagus. Semua ada proses. Mie instan aja ada prosesnya gitu kan ya, untuk bisa masak. Jadi perhatikan dari proses ini, karena kadang-kadang teman-teman itu merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan tidak sebanding dengan hasilnya.
Nah, kita harus tahu bahwa proses itu nggak melulu tentang hasil, tapi terkait dengan progresnya. Oke. Gitu. Jadi semisal kayak teman-teman nih, kayak merubah suatu habits gitu ya, itu bisa butuh waktu 21 hari, ada yang bilang 61 hari, jadi semuanya itu adalah proses. Kita harus menikmati proses itu, kemudian harus bisa siap mental, yaitu siap untuk belajar. Siap belajar itu berarti harus siap gagal. Nah, dari kegagalan itu kita harus belajar bahwa apa sih yang bikin saya gagal. Nah, dari apa yang kita pahami yang bikin kita gagal itu tidak boleh diulang lagi, dan kita siap untuk mencoba lagi, nanti prestasi itu mengalir dengan sendirinya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya harus tetap bisa merasakan bahwa proses itu adalah hal yang penting gitu ya, walaupun sedikit ya udah nggak apa-apa, nanti lama-lama menjadi bukit gitu. Jadi jangan takut gagal ya Bu Betul ya, sebetulnya sekali. Oke, itu tadi ya Leptizen ya. Jadi jangan ada yang takut gagal, coba aja ya Bu ya, karena kita tuh kadang tuh bisa berdiri karena kita habis jatuh. Kalau kita nggak jatuh nih, kita nggak bisa berdiri juga kan. Gitu. Nah ini Bu, terakhir kita akan ada question box bersama teman-teman yang ada di Instagram. Di sini yang pertama ada dari Leptizen Della SASS. Ibu mau tanya cara kita khususnya maba yang introvert atau kurang pede supaya dapat enjoy dan mendapat lingkungan yang suportif di perkuliahan itu bagaimana ya Bu? Oke, kalau tadi lingkungan suportif kurang lebih sama yang tadi sudah sempat kita bahas ya. Nah, introvert, ini lucunya introvert nih. Beberapa teman-teman itu merasa bahwa introvert itu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain, atau orang introvert adalah tidak bisa di kerumunan orang gitu. Padahal sebenarnya introvert itu adalah lebih kepada saat dia nge-charge baterai sosialnya gitu ya. Dia itu lebih suka menyendiri atau suka fokus pada dirinya sendiri. Cuma apakah dia bisa berkumpul dengan orang lain? Yes, bisa. Apakah dia bisa retorika di depan orang lain? Yes, bisa. Berdebat dengan orang lain? Bisa. Tapi memang butuh tenaga lebih dibandingkan orang-orang extrovert. Jadi lebih kepada nge-charge baterainya dia gitu. Misal kayak saya ini adalah introvert gitu. Saya sangat introvert. Jadi kalau seumpamanya saya capek, saya tidak mungkin istilahnya berkumpul, atau saya tidak mungkin ke acara yang memang banyak orangnya, karena itu mesti bikin saya secara emosional langsung exhausted, jadi bener-bener capek banget gitu. Nah, berbeda dengan teman saya yang extrovert gitu, dia berangkat itu baterainya tuh masih 0, ketemu sama orang nanti langsung 100, pulang tuh langsung 200 gitu. Betul. Kebalikannya seperti itu. Jadi memahami diri sendiri, introvert itu jangan jadikan label. Jadi kayak introvert, aku kan introvert, aku nggak bisa apa-apa. Manusia itu kodratnya adalah bisa berubah. Gitu. Jadi coba gitu, kalau semuanya merasa kayak aduh aku malu segala macem, malu atau mungkin takut gitu adalah terkait dengan sesuatu hal yang belum pernah kamu coba. Kalaupun sudah pernah kamu coba dan hasilnya negatif gitu, kalau pada situasi lain bisa jadi berbeda outputnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang introvert gitu ya, tepatnya jangan melabeli kalau saya introvert jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Introvert itu juga adaptable kok. Kalian bisa tadi misalnya coba sapa-sapa 1 orang 2 orang gitu, nggak usah tiba-tiba 10 orang disapa, hai guys, enggak. 1 orang, 2 orang, kemudian nanti bisa dapet gitu ya. Ada istilah bahwa kita menarik orang-orang yang sama dengan diri kita. Jadi kalau memang kita udah klik, kita emang punya minat yang sama atau aura yang sama gitu ya, energi yang sama, itu nanti akhirnya bisa saling berkumpul gitu. Oke, berarti kalau misalkan orang pendiam tuh belum tentu introvert ya Bu ya? Belum tentu. Oke, kadang tergantung, justru malah teman-teman kita yang pemalu atau yang pendiam itu justru butuh support sebenarnya dari kita ya Bu ya, biar dia juga bisa mengekspresikan diri gitu kan ya. Oke, lanjut kepada Adelica Putri. Ibu sebagai seorang maba, saya jujur merasa takut ya Bu, karena saya tidak kenal dan juga pastinya lingkungannya berbeda dengan di SMA. Bagaimana cara saya agar bisa mendapatkan lingkungan yang suportif dan juga bagus untuk saya ke depannya? Oke, ini mungkin secara general ya, seseorang itu mesti selalu takut dengan hal yang asing atau hal yang tidak pernah kita ketahui gitu. Itu adalah hal yang sangat wajar. Ini kan tadi ada satu saya highlight itu, saya jujur merasa takut
karena saya tidak kenal dan juga pastinya lingkungan berbeda dengan SMA. Nah, caranya gimana? Coba Anda mulai mengenalkan diri dengan lingkungan kuliah. Kayak tadi misalnya, oke, sebelum saya masuk UMM, saya harus tahu UMM tuh kayak gimana. Oh, ada apa aja di UMM? Oh, ada UKM apa saja. Dengan informasi-informasi yang Anda gali sendiri gitu ya, terkait dengan lingkungan yang baru, itu paling tidak memberikan senjata atau misalnya bekal gitu ya, bekal untuk kita nanti biar bisa turun saat misalnya pas lagi PES maba atau saat hari pertama kuliah gitu. Jadi kita harus belajar untuk cari tahu dulu gitu. Semisal kayak oke, saya takut nih nanti saya nyasar. Ya udah, kalau kamu takut nyasar, cari tuh petanya. Iya, betul. Gitu. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa dicari di internet Betul, gitu ya? AI kan sekarang canggih ya, Bu. Betul, makanya jadi ketakutan itu biasanya muncul adalah karena kita nggak tahu terkait dengan sesuatu hal yang baru, kita belum terbiasa dengan suatu hal yang baru. Nah, untuk mengurangi ketakutan itu kita harus punya bekal, yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya dulu, baru setelah itu saat Anda nanti terjun langsung, otomatis nanti ketakutannya bisa berkurang. Seperti itu. Berarti jangan takut untuk mencoba dulu ya, Bu ya, untuk membuka diri di lingkungan yang baru ya, Bu ya. Tapi itu tadi tetap harus jaga batasan diri sendiri. Oke, mungkin ini kita ngomongnya udah di penghujung acara ini, Bu. Ini kayaknya bisa jadi salah satu topik yang paling menarik di episode diksi, karena biasanya kita membahas hukum. Nah, ini kita mulai membahas bagaimana kita menjadi atau beradaptasi di tempat yang baru. Sebetulnya ini kayaknya bersifat general juga ya, Bu, bukan untuk maba ya. Untuk semuanya juga bisa mendengarkan dengan enjoy, insya Allah. Baik, terima kasih Bu Devi atas waktunya. Sama-sama. Jadi sekian ya kepada Laptizen. Jangan lupa nantikan episode berikutnya yang pastinya kita akan membahas hal-hal yang lebih seru dan juga menarik dari episode-episode sebelumnya. Nah, nantikan episode ini tayang. Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe dari Instagram dan juga YouTube Lab Hukum UMM. Sekian dari saya, bye-bye.